Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Laiza Finurrohma dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi di video kali ini aku mau memberikan tutorial cara untuk membuat layout peta. Contoh dari layout peta sendiri itu biasanya adalah berupa peta intensitas penggunaan lahan, peta persebaran fasilitas dan utilitas, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah berada di halaman utama ArcGIS-nya, pastikan dulu teman-teman sudah memilih mau membuat peta apa, dan batas administrasinya juga sudah ditentukan ya. Saya akan memunculkan terlebih dahulu batas administrasinya yang mau saya buat. Sini. Oke, di sini ada Kecamatan Kelabang dari Kabupaten Bondowoso. Saya akan membuat lewat peta batas administrasi. Nah, setelah kita memunculkan batas administrasi, selanjutnya kita pindah dulu ke sini, ke layout view. Dan jangan lupa kita ubah dulu kertasnya, ukurannya. Di sini dulu. Nah, di sini terdapat ukuran peta, size dan orientasinya. Karena biasanya peta itu ukurannya berbentuk A3, jadi saya akan ubah ke A3 dan orientasinya itu landscape. Nah, itu ini, lalu klik OK. Nah, setelah kita mengubah bentuk kertas dan orientasinya, di sebelah kanan biasanya kan di sini terdapat unsur-unsur pada peta. Contohnya unsur-unsur pada peta biasanya paling atas itu terdapat logo instansi, lalu ada nama instansi pembuatnya, jadi nama pekerjaannya, lalu judul peta, lalu ada orientasi kawasan, kabupaten atau kota atau provinsinya. Lalu unsur-unsur peta selanjutnya adalah terdapat legenda. Nah, legenda ini bisa sedikit, bisa banyak, sesuai dengan layers yang ada di table of content-nya. Lalu selanjutnya ada arah mata angin dan skala. Nah, skala ini penting karena dia menunjukkan perbandingan pada peta dengan ukuran aslinya. Nah, jarak pada peta ini itu disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Jadi 1 cm pada kertas A4 ini itu mewakili sekian ribu cm pada ukuran aslinya atau kenyataannya. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat layout pada peta itu, pastikan dulu page and print setup-nya di sini itu sudah diupload, karena ini bersifat penting dan akan mempengaruhi ukuran serta garis skala yang akan dibuat. Jadi ketika petanya diekspor nanti pada A3, tapi kalau misalkan mau ngeprintnya di A4, itu skalanya akan berubah atau berbeda. Jadi pastikan dulu ketika kita mengekspor namanya itu diberikan keterangan. Jadi misalkan keterangannya peta A3 batas administrasi atau peta A4 batas administrasi, jadi supaya tidak membingungkan. Karena teman-teman ketika nantinya peta ini itu sudah diekspor, itu ketika petanya ini sudah diekspor, misalkan dalam bentuk JPG atau PNG, itu tidak ada ukuran kertasnya. Yang ada hanyalah ukuran pixel. Lalu selanjutnya dari unsur-unsur peta adalah sumber peta.
Nah, sumber peta ini bersifat penting karena nantinya peta yang akan digunakan adalah peta untuk rencana tata ruang, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kevalidan datanya. Contohnya, misalkan kita mendapatkannya dari Google Earth, jadi ditulis saja Google Earth pada tahun berapa, seperti itu. Lalu ada keterangan koordinat atau WGS, dan terdapat lembar pengesahan biasanya di bawahnya sini. Nah, teman-teman, untuk unsur-unsur petanya sendiri yang terdapat di sebelah kanannya ini, itu telah diatur juga dalam SNI. Jadi teman-teman pastikan dulu sebelum membuat sebuah peta atau membuat peta layout itu membaca dulu SNI pembuatan peta. Itu bisa diakses pada internet. Nah, selanjutnya setelah mengatur kertas dan orientasinya, kita tampilkan dulu toolbar draw atau gambar yang nantinya akan kita buat untuk membuat layout peta. Nah, di sini caranya adalah klik kanan dan klik centang pada draw, pilihan draw. Nah, di sini sudah terdapat toolbar drawing. Kita mau membuat bingkainya terlebih dahulu karena bingkai itu biasanya dia digunakan untuk membatasi antara kertas, peta, dan informasi atau legenda atau unsur-unsur petanya. Jadi di sini klik yang rectangle. Oke, lalu kita gambar di sini. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, jangan khawatir kenapa petanya hilang, karena ini petanya itu ada di belakangnya. Jadi seperti biasa pada Microsoft Word atau misalkan di PowerPoint, biasanya untuk menampilkan gambar yang di belakangnya itu dengan cara klik kanan, lalu pilih order dan send to back. Nah, ini sudah muncul. Lalu jangan lupa atur warnanya karena peta kan biasanya tidak berwarna kuning ya teman-teman. Jadi kita atur dulu crop size, fill colornya bisa di no color atau pilih yang putih. Nah, lalu klik OK. Nah, jadi di sini sudah ada bingkainya. Ini masih terdapat satu bingkai teman-teman. Nah, kita akan buat dulu bingkai untuk unsur-unsur pada petanya. Jangan lupa atur warnanya, fill colornya, no color. Nah, sudah teman-teman, jadi ini kita sudah mendapatkan bingkai untuk petanya sendiri dan untuk informasi dari petanya atau unsur-unsur petanya. Nah, kalau misalkan di sini itu tidak simetris, ya ini kan tidak simetris, caranya dengan klik sini kita membuat guideline atau garis pertolongan di sini atau garis kunci ya. Nah, lalu di sini kita tarik ke atas. Nah, ini itu berlaku untuk vertikal dan horizontal. Jadi untuk memudahkan kita klik dulu di sini guideline-nya.
Dan guideline ini tuh bersifat infinitif ya. Jadi lihat di sini jadi tidak terhingga. Nah, selanjutnya saya akan membuat batas administrasi. Jadi saya dulu warna-warnanya di properties, lalu di simbology, quantitative, array. Nah, di sini warnanya juga diganti-ganti dengan karena kita membuat layout peta, jadi sebelah luarnya sini tidak boleh kosong ya teman-teman. Jadi saya mau isi dulu karena ini Kecamatan Klabang berada di Bondowoso. Saya cari dulu batas administrasi di Bondowoso. Nah, saya akan masukkan batas administrasi dari Bondowoso. Sini. Nah, ini saya lihat di sini. Nah, di sini ya. Jadi dia nanti terlihat full samping-sampingnya. Nah, jadi setelah saya ganti warnanya ke hollow tadi, jadi ininya terlihat batas dari Kecamatan Klabang. Jadi begini saja misalnya, lalu selanjutnya saya akan membuat unsur-unsur pada peta ya. Jadi unsur-unsur pada peta sendiri itu sudah disediakan oleh ArcGIS sendiri, itu di insert. Nah, di sini di insert ini sudah ada title, judul, teks, dynamic text, lalu legenda, lalu ada arah di sini, ada scale bar, ada picture dan lainnya. Nah, saya akan memunculkan terlebih dahulu logo dari image. Kita klik insert, lalu pilih yang picture. Kita pilih dulu, lalu klik open. Nah, di sini ini adalah logo dari image. Jadi misalkan seperti ini saja dulu. Lalu nama instansi, kita buat nama instansi, di insert, lalu pilih yang teks. Nah, di sini nah, kita edit dulu tulisannya. Misalkan tulisannya adalah PWK Sitas Jember. Sini juga bisa diganti dari ukuran fontnya, dia mau rata kiri, tengah, atau kanan. Lalu saya klik OK. Di sini. Lalu di sini size-nya itu juga bisa diubah, dan contoh dari style katanya juga bisa diubah. Misalkan size-nya saya mau 18, klik OK. Oke. Nah, jadi ini
sudah ada di sini nama instansinya. Lalu selanjutnya saya akan membuat judul dari petanya, misalkan RDTR Kecamatan Bang. Klik OK. Nah, di sini ada judulnya, tertera di sini. Misalkan RDTR Kecamatan Kelabang. Lalu selanjutnya nama pekerjaannya kita insert lagi teks. Misalkan nama pekerjaannya adalah batas saya ubah dulu ukurannya menjadi klik OK. Nah, ini misalkan seperti ini saja dulu karena ini cuma contoh. Jadi setelah kita menambahkan dari nama pekerjaannya, lalu selanjutnya yang akan ditambahkan ke dalam unsur-unsur peta. Ini salah, ini keluar dari batas kertas. Jadi teman-teman, ini adalah batas kertas ya. Lalu di sini ada bingkai yang pertama, ini ada bingkai dari kertasnya. Lalu ini kertasnya, ini batas kertasnya. Lalu ini ada bingkai dari unsur-unsur petanya. Oke. Teman-teman nanti bisa atur untuk kerapiannya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan agendanya. Jadi kita klik insert, lalu pilih legenda. Nah, jadi legenda ini menyesuaikan dengan jumlah layers yang ada di table of content. Nah, saya akan menampilkan yang Kecamatan Kelabang tabel saja, lalu klik next. Ukurannya bisa disesuaikan, misalkan ukurannya 15. Next. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada legenda. Misalkan seperti ini saja dulu. Lalu selanjutnya adalah dari arah ya, kasih arah yang ini saja, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita masukkan scale bar-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk scale bar-nya sendiri itu kita bisa atur ke kilometer, meter, dan lain-lainnya. Saya akan memilih kilometer, lalu klik OK. Nah, ini nanti akan menyesuaikan ya. Lalu ukurannya juga bisa kita atur. Nah, di sini misalkan ukurannya adalah 15 terus tadi klik OK.
sudah. Ya. Nah, lalu selanjutnya setelah ini saya akan menampilkan dynamic text-nya. Biasanya dynamic text itu yang dimunculkan berupa informasi koordinat sistem. Nah, ini diatur saja letaknya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kira-kira ketika kita mau membuat contoh layout pada peta. Nah, seharusnya ini harusnya full lagi karena saya belum mendownload batas administrasinya. Jadi saya masih menggunakan batas administrasi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Seharusnya di sini bisa ditambahkan dari Kabupaten Jember dan lain-lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Bondowoso agar terlihat penuh ya. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam peta ini itu ada satu yang kurang, yaitu adalah dia data frame. Nah, saya akan masukkan data frame-nya. Oke. Ini. Nah, ini tinggal di copy paste saja. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah data frame yang menunjukkan lokasi studi. Yang misalkan karena ini kan tadi saya memilih kecamatan, jadi batas terluarnya di sini itu adalah kabupaten. Nah, tapi kalau misalkan kita membuat di sini itu adalah kabupaten, maka batas terluarnya adalah provinsi. Jadi saya tempatkan dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, supaya ini muat ya. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh dari layout petanya. Jadi ini masih bisa disempurnakan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sekian dulu video tentang cara pembuatan layout pada peta. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.